Come back to my channel, Anim Channel. Jadi di video ini gue akan nunjukin bocoran Boruto episode 120 yang berjudul waktu yang tersisa. Waktu yang tersisa dan akan rilis pada tanggal 17 Oktober ya. 17 Oktober 2021 ya. Ya. Kalau gitu betul guys. Kalau gitu langsung aja kita ke videonya, tapi seperti biasa sebelum lanjut jangan lupa like, subscribe, share, komen, request juga ya. Oke, ini dia Naruto Ida chapter 7. Ini tahu lah di sini katanya, dasar bodoh, dasar kau brengsek, kau harus melanggar perintah Jiken dan mengawetkan dia. Aku tak tahu apa rencanamu, tapi itu sama saja mencari masalah. Kalau menurutku kau tahu soal dia itu lebih mengejutkan. Kenapa kau tak melapor kesalahan Boro pada Jiken? Karena aku tak yakin sebelum aku melihatnya dengan mataku sendiri. Ditambah lagi jika Boro memancing kemarahan Jiken, akulah yang pada akhirnya harus menyingkirkan dia. Dan bahkan aku pun tak akan tega untuk membunuh teman yang baik. Iya, terserah. Aku yakin kau bahkan tak akan berkedip. Ya, aku tak membayangkan saat dimana dia akan jadi berguna. Ayo kita bangunkan dia, kita bicarakan ini nanti. Aku sadar aku sudah menuntunmu ke sini, tapi kau sendiri tahu bukan soal kemampuannya. Dia tahu akan semua hal di dunia ini. Hanya itu yang ku dengar. Aku tak tahu apa rencanamu padanya dan aku tak mau tahu. Tapi aku menduga kalau yang kau pikirkan itu terlalu naif. Berhentilah mengoceh, ada apa sebenarnya? Katakan. Tidak ya. Kau tak bisa memaksakannya mematuhimu dengan kekuatan saja. Tidak dari mereka semua itu ada di tingkatan yang berbeda. Hah? Ini ide menyerang kayak. Allah, push. Kau dia dasar bodoh, aku masih belum selesai menjelaskan. Akan kutanya langsung padanya. Jika dia menantangku, akan kubunuh saja dia. Targetnya adalah kode benteng Kara. File yang kau bawa itu berisi detailnya. Patroli Konoha baru saja meluncurkan beberapa operasi serangan pada markas Kara, namun semuanya gagal karena markas Kara terletak di dimensi lain. Ada sebuah portal transfer yang tersebar di berbagai tempat menurut Amado, tapi patroli kita telah melapor kalau antara tak aktif atau rusak. Sepertinya dia sudah mengantisipasi kita mendapatkan intel dan memutuskan untuk bertindak lebih dulu. Jika kau harus bertindak dengan asumsi dia sudah tahu kalau Amado telah menyerah pada Konoha. Hanya itu satu-satunya markas mereka. Apakah tak ada fasilitas yang lainnya? Kami masih ini SIM-nya berganti, aku lupa, sorry. Ini SIM-nya berganti. Kami masih mengikuti petunjuk berdasarkan intel Amado, tapi untuk saat ini sementara semuanya gagal. Dia sepertinya dia cukup cerdas untuk tak muncul di perburuan rutin. Jadi intinya tak ada petunjuk. Kalau begitu apa rencananya? Kita memprediksi gerakannya dan menghalanginya. Dan apa motif yang dia miliki? Yomi rasa dia memiliki dua masalah utama. Yang pertama adalah membalas mereka yang terlibat dalam pertarungan melawan Otsutsuki Ishiki, khususnya pembunuh Hokage dan beberapa shinobi Konoha lainnya. Dan yang kedua merawat pohon suci dari ekor 10. Kita harus melawan monster itu lagi. Kemungkinan terburuknya iya, tapi itu sebagian adalah kenapa kita harus menemukan kode sekarang untuk menggagalkan rencananya. Baiklah, aku paham situasinya. Tapi satu pertanyaan lagi. Ilmuwan Amado yang ada di tempatmu ini, apa benar kita bisa mempercayainya?
Aku percaya dengan kalian penuh, tapi ketergantungan pada si brengsek yang tak lama ini ada di pihak organisasi musuh. Kamu yakin dia tak memanfaatkan kalian untuk kepentingannya sendiri? Jika kau mau pendapat pribadiku, tidak, aku tak percaya 100% padanya. Tapi Amado membuktikan dirinya saat pertempuran melawan Isiki. Tidak berlebihan untuk mengatakan kalau tanpa bantuannya desa ini pasti sudah musnah. Selama itu semua bukan hanya sandiwara belaka, ya sepertinya hanya nyawanya sendiri juga sedang diincar dan intel darinya sendiri. Setidaknya sejauh ini masih bisa dipercaya. Sebuah yang baik berakhir dengan baik dalam soal Ishiki, tapi bagaimana dengan karma Momoshiki? Apakah Boruto baik-baik saja, Naruto? Kami masih mencari solusi yang efektif, tapi situasinya tak kelihatan tak baik. Walau Boruto sendiri baik-baik saja, Benteng Kara itu adalah masalah tersendiri, tapi masalah ini jujur saja adalah urusan yang lebih besar bagiku. Jika Momoshiki atau Boruto itu sendiri akan menjadi ancaman setingkat Ishiki, maaf sudah kasar, tapi apakah kau berani melawan putramu sendiri? Sebagai seorang Hokage akan kulakukan apa yang harus dilakukan. Aku tadi berbicara dengan Sasuke, tapi sepertinya dia juga sudah bersiap jika dibutuhkan. Bagiku, aku hanya agak sulit mempercayai semua ini kalau putraku sendiri akan menjadi orang lain. Itu pun menjadi Otsutsuki yang brutal. Dan bahkan jika kemungkinan terbuk jadi kenyataan, aku akan lebih memilih untuk tak mempercayainya hingga saat itu benar-benar terjadi. Aku sendiri dulu punya seorang putri, aku tahu perasaanmu. Aku tak tahu itu. Oh, aku tak tahu itu. Tapi dia sudah mati, sudah 12 tahun lamanya. Begitukah? Nah, ini dia. TNK. Kau itu bukannya tak mau mempercayainya, tapi lebih tepatnya kau tak ingin menyerah, bukan? Itulah sebabnya kau datang padaku. Apa ini semacam obat? Ini adalah obat yang dibuat dengan tujuan melemahkan kekuatan Byakugan. Itu adalah tujuan awalnya. Apa? Aku melakukan semua hal yang mungkin untuk mengalahkan Jigen. Ini adalah salah satu produk dari itu. Jangan tanyakan soal detailnya. Asal-usul Byakugan ada pada Otsutsuki, jadi dengan melemahkan Byakugan, itu mungkin akan mempengaruhi batas Otsutsifikasi sel Boruto. Sungguh? Tapi ku peringatkan, aku biasanya tak akan menyarankan ini, karena tak ada yang tahu apa efek sampingnya. Berkurangnya penglihatan itu sudah cukup buruk, tapi kemungkinan terbuka ada kemungkinan kalau dia bisa mati. Dengar baik-baik, yang terbaik yang bisa kita harapkan adalah pembatasan. Kita mungkin bisa menghentikan sementara laju otsutsifikasi. Itu tidak menyelesaikan masalah intinya. Saya ulangi, dan dosis reguler kemungkinan akan dibutuhkan untuk mempertahankan kemanjurannya. Kau harus mempertimbangkan semua itu dengan seksama sebelum kau mengambil keputusan, walau pada akhirnya itu masih tetap keputusan Boruto sendiri. Dan aku yakin kau sadar akan ini, tapi pastikan istri dan putrimu tak meminum obat ini. Setidaknya ini yang bisa kulakukan. Kembalilah jika kau butuh lagi. Terima kasih Amado, aku berhutang padamu. Sim beralih lagi kepada siapa ya? Aku lupa ya. Aida, ya benar. Tok tok. Pagi Aida, namaku Kode. Maaf sudah mendadak membangunkanmu. Tok tok tok. Jangan bergerak, kau bahkan tak mau mengucapkan halo.
Aku datang ke sini untuk berbicara denganmu, namun jika kau tak menghiraukanku, tak apa, aku akan membunuhmu sesuai dengan perintah. Dan jiwa Isiki mendatangimu, dia sepertinya bicara cukup lama, jadi aku berhenti mendengarkan di tengah-tengah. Tapi kau sungguh malang sekali dibebankan dengan tugas sebanyak itu. Wow, penglihatanmu itu asli, bagaimana caranya? Ya, sulit menjelaskannya pada orang lain, tapi rasanya seperti kesadaranku berpindah ke tempat itu. Aku juga bisa melihat ke masa lalu, tapi aku tak bisa melihat kejadian sebelum aku lahir. Dan akan kukatakan ini sekarang, jangan berpikir untuk bertanya hal tak sopan seperti berapa tahun aku bisa melihat ke masa lalu. Baiklah, kalau begitu aku hanya akan menebak usiamu. Bisakah kau melihat masa depan? Tidak, ini bukan kekuatan ramalan. Aku hanya bisa melihat kejadian saat ini secara langsung atau memilih peristiwa dari masa lalu untuk dilihat. Tapi aku memang memprediksi kalau aku akan datang mengunjungiku. Anggap saja itu intuisi wanita. Benarkah aku terkesan? Bagaimana cara melepas pembatas kekuatan di dalam tubuhmu? Bukankah itu yang ingin kau tahu? Kau benar-benar tahu segalanya, yap, agar bisa membunuh Hokage dan Uchiha. Saat ini aku mungkin bisa saja melakukannya, tapi aku tak ingin menyulitkan diriku sendiri. Hanya Amado yang bisa melepas pembatasnya, memakai pengenalan iris dan kode perintah suara. Kedua autentikasi biometrik itu dibutuhkan dan aku tak tahu apa kodenya. Jadi begitu ya, autentikasi biometrik itu bukan masalah. Aku hanya harus melakukan jutsu perubahan dan berubah menjadi dirinya. Tak semudah itu, kau mungkin tak bisa melihatnya, tapi dia mengubah matanya dengan alat ninja sen. Dan kau tahu jutsu perubahan tak bisa meniru teknologi yang kompleks. Jadi antara kau harus membuat Amado bekerja sama atau mencungkil matanya dan membawanya bersamamu. Sial, jadi menyerang Konoha saja untuk itu tak cukup. Tapi aku tak sebodoh dia, tak. Ini mungkin sebabnya dia berlindung di desa Shinobi. Dia cerdas dan sadar diri, tapi aku akan bunuh dia jika bertemu dengannya nanti. Kau benci Amado? Itu benar. Apa kau tahu kenapa? Karena dia mengubah ulang tubuhmu. Setengah benar, tapi bukan itu alasan utamanya. Kode. Aku tak tahu, aku menyerah apa sebabnya. Kau suka denganku? Buku bukan? Oh, tak perlu menebak-nebak lagi. Jawab saja, Kode. Apa kau suka denganku? Ya, aku suka denganmu, Ida. Aku sudah tergila-gila denganmu sejak tadi. Tapi di saat yang sama, perasaanku padamu menimbulkan pertanyaan. Perasaanku ini yang sepertinya cukup nyata. Apakah itu tipuan yang diciptakan oleh kekuatanmu? Sungguh remeh sekali hal yang kau khawatirkan itu. Apa itu sungguh penting? Jangan salah paham, aku tak bicara soal diriku sendiri. Aku hanya ingin tahu kemampuanmu karena kita akan bekerja sama. Kau tak tahu apapun kode, itulah sebabnya kau tak berguna. Itu tak hanya terbatas padamu saja. Semua orang akan terpikat padaku, baik pria maupun wanita, mau siapapun mereka itu. Sekarang apakah kau paham betapa membosankan dan merepotkannya hal ini? Bukan dirimu yang paling ingin tahu apakah perasaanmu itu nyata atau tidak. Itu adalah aku. Bahkan orang yang mungkin secara alami sungguh suka padaku, aku tak akan pernah tahu hati mereka yang sebenarnya. Karena kekuatanku memaksa untuk mencuri hati mereka. Jadi ini adalah jawaban yang benar dari pertanyaanku tadi. Amado telah merebut cinta Norma dariku. Aku tak bisa memaafkan itu. Itulah sebabnya aku membenci dia. Baiklah, Kode, sepertinya aku akan pergi sekarang. Semoga berhasil kalian berdua. Oh, bagaimana denganmu, Bung? Sepertinya kau tak terpikat dengan Ida. Aku juga sama denganmu, hanya saja itu terjadi dulu sekali. Bung, itu pemalu, jadi dia tak menunjukkannya di luar. Dan dia itu pengecut, kurasa dia takut. Itu menarik.
Jadi begitu kuasa aku akhirnya paham alasan kenapa Boro melanggar perintah Jigen dan tidak musnahkanmu. Dia juga terpikat padamu, itu benar, walau dia juga takut sama seperti Bu pada kekuatanku ini. Tunggu dulu, kalau begitu aku harusnya sama dengan Jigen. Jadi bagaimana dia bisa memerintahkan pemusnahanmu? Jigen ada pengecualian, aku tak bisa mencuri hatinya. Apa? Ada dua macam hati yang tak bisa dicuri oleh kekuatanku. Yang satu adalah saudara-saudara dan yang satunya adalah Otsutsuki. Jadi begitu Otsutsuki, hei kode, si bocah Kawaki itu dia juga Otsutsuki bukan? Ya, walau tidak sempurna dia masih memiliki karma. Kembali pada Isiki, pada akhirnya dia mati setelah termakan rencana Kawaki. Saat aku melihat itu, hatiku berbunga-bunga. Itu sangat menegangkan. Aku belum merasakan itu sejak lama sekali. Benarkah jadi begitu kejadiannya? Kau benar, kekuatanmu mungkin tak akan berpengaruh pada Kawaki. Kau akan bisa memiliki hubungan normal dengannya. Dia mungkin bisa jadi adalah pangeranmu. Tepat, kau mulai memahaminya kode. Kalau begitu hal yang sama juga berlaku pada Uzumaki Boruto. Dia juga mengalami Otsukifutasi Prahma, jadi dia juga memenuhi syarat untuk menjadi pangeranmu. Boruto, ya, dia juga imut dan tampan, tapi bagaimana dengan tujuanmu? Bukankah kau butuh makanan ekor 10 untuk menumbuhkan pohon suci? Apa kau yakin kau akan kehilangan satu pangeranmu? Tak masalah kalau tak kelihatan begitu. Aku ini monogamis. Kedengarannya hampir seperti transaksi perdagangan manusia. Mereka berdua itu memang sudah gila. Para kage saat ini sedang berunding. Mereka mencari dirimu untuk bisa menghentikan rencanamu, tapi aku bisa melihat dan mendengar semuanya. Kau tak akan pernah tertangkap. Bagus, kau memang yang terbaik. Aku benar telah percaya padamu. Baiklah, untuk menyambut tujuan kita berdua, bagaimana kalau kita bersulang? Sekali lagi ucapkan senang bertemu denganmu, Eida. Begitu juga aku, kode. Aku mengandalkanmu. Dan sudah, guys. Jadi mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, share, komen, request juga ya. Sampai ketemu di next video pembahasan Boruto episode 121 ya. Good job.